فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita berikutnya, yaitu Syarah Al-Manzumatil Baiquniyah, kita telah mengambil pada pertemuan sebelumnya tentang khairi nabiyyin ursila, yaitu perbedaan antara nabi dan rasul. Perbedaan antara nabi dan rasul, dan bahwasanya yang rajih di situ bahwasanya rasul adalah siapa yang membawa syariat baru. Adapun nabi itu diutus untuk meneruskan syariat rasul sebelumnya, Ini yang rajih. Walaupun ada di sana yang mengatakan bahwasanya, dan ini adalah pendapat jumhur, bahwasanya rasul itu siapa yang diwahyukan kepadanya dengan suatu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Adapun nabi diwahyukan kepadanya dengan syariat tapi tidak diperintahkan untuk tabligh, menyampaikan. Namun yang rajih sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya. Demikian kita telah sampai pada ucapan Imam Al-Baiquni, wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Dan ini merupakan macam-macam hadis dari ilmu-ilmu hadis. Iddah ay adad, beberapa. Wa kullu wahidin ata wa haddah. Nah, setiap macam-macam hadis itu akan datang disertai dengan definisi dan penjelasannya. Nah, terlewat pada pertemuan sebelumnya, di situ adalah isim isyarah, kata tunjuk, sebagaimana Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya mengatakan, bidzali mufradin mudzakkarin asyir bidhi wa dhi tita 'ala al-unthaq tasir wa dhani tani lil muthanna al-murtafi' wa fi siwahu daini dainit qurtuti. Nah, dengan dha seperti yang mengatakan hadza. Dha untuk mufrad tunggal yang mudzakkar, berikanlah isyarat dengannya. Dengan dha. Hadza kitabun, hadza rajulun misalnya. Dan apabila muannats dhi, ta atau tita iktasir, cukupkan dengan itu yang telah disebutkan tadi. Dhi, hadhihi, ti, ta. Dan apabila dia musanna, tani, wadhani, hadhani, hatani. Naam. Lil musanna al-murtafi, kalau dia marfu'. Adapun fi siwah ay selain rafa', yaitu mansub atau majrur. Zaini taini qurtuti, yaitu katakan zaini fi taini misalnya, ala zaini atau ala taini atau hadaini apabila ditambahkan dengan ha litanbih. Sekarang kita telah sampai pada setelah sebelumnya min, di situ adalah tab'idiyah, bermakna ba'd, sebagian dari macam-macam ilmu hadis, dan iddah bermakna adat, yaitu beberapa adat, bilangan, jumlah. Al-hadis wa min aqsamil hadisi yutlaqu wa yuradu bihi qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi wa takririhi, atau wa fi'luhu wa takriruhu. Jadi apabila dikatakan hadis, maka apabila diitlaqkan, maka yang dimaksud dengannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan dan takrirnya. Walaysa huwal murad huna, akan tetapi definisi hadis ini bukan ini yang dimaksud di ucapan Imam Al-Baiquni ini. Walakin min balaghatil Arab ta'adda ba'dul kalimat ila ma ba'daha. Akan tetapi termasuk dari balaghah
bahasa Arab, mereka yuaddi ba'dul kalimat, yaitu sebagian dari kata-kata itu justru menasabkan kata setelahnya. Lidilalati siyaqil kalam 'alaiha, berdasarkan pola kalam atasnya. Fahudifa kalimatu ilm istighna'an anha, sehingga dihapus kalimat kata ilmu istighna'an anha, karena tidak butuh darinya. Jadi asalnya wadi min aqsami ilmi hadis, dan inilah dari macam-macam ilmu hadis, tapi dihapus ilmunya menjadi wadi min aqsamil hadis. Dan dapat dipahami dari siyaq kalamnya bahwasanya pembahasan ini adalah pembahasan ilmu hadis. Demikian dengan aqsam, biqaulihi aqsam ad-dala ala anna al-maqsud al-ilm alladhi yu'lamu bihi al-hadis. Nah, kata aqsam macam-macam ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud di sini oleh Imam Al-Baiquni adalah ilmu yang dengannya diketahui dengannya hadis, dan bukan yang dimaksud adalah hadis bidzati, hadis itu sendiri. Hadhihi masailun sayadkuruha rahimahullah fi manzumati. Inilah masalah-masalah yang akan disebutkan oleh Imam Baiquni rahimahullah dalam manzumahnya. Al-haqiqah ma ikhtisari abyatiha syamalat khairan katsiran min aqsamil hadis iddat masail. Pada hakikatnya bersamaan dengan ringkasnya bait-bait Imam Baiquni ini, tapi terkandung padanya khairun katsiran, sekian banyak dari jenis-jenis hadis, dari macam-macam hadis, beberapa masail. Walladzi ya'riful haditsa riwayatan wa dirayatan yuqalu lahu muhaddits, dan yang mengetahui hadis secara periwayatan dan keilmuan, yaitu mengetahui hadis ini sahih atau tidak, dan syarah serta fikih dalam hadis itu, dikatakan sebagai muhaddits. Itulah yang dikatakan fulan muhaddits, yaitu ulama hadis. Wa ya'riful haditsa min haitsu naqlihi wa min haitsu thubutihi wa adam thubutihi. Nah, demikian apabila dia mengetahui dan mengerti tentang ilmu hadis dari sisi penukilannya dan dari sisi sabit atau tidaknya, sahih atau tidaknya, pantas untuk dijadikan hujjah atau tidak. Wa min haitsu ruwatihi naqalatul hadis. Nah, dan dari sisi para perawinya, para penukil hadis tersebut, naqalatil hadis, hadza yutlaqu alaihi muhaddits. Maka siapa yang mengetahui ini, maka dikatakan sebagai muhaddits. Wa ilmu al-hadis huwa ilmun syarifun. Ilmu hadis adalah ilmu yang mulia. Qala al-Imam As-Sun'ani fi Tawdih al-Afkar, berkata Imam As-Sun'ani dalam kitab Tawdih al-Afkar, wa kullu haditsin fil hathi 'ala al-ilm wa fadlihi fa innahu sadiqun 'ala ilmi al-hadis, bal huwa al-ilmu al-haqiqi wal fardul kamil 'inda al-itlaq lafzatul ilm. Nah, Imam As-Sun'ani rahimahullah mengatakan setiap hadis yang mengandung anjuran dan keutamaan ilmu, maka semuanya itu layak untuk diarahkan kepada ilmu hadis. Bahwasanya dianjurkan dan untuk mempelajari ilmu hadis, dan keutamaan tersebut juga mencakup ilmu hadis. Bahkan ilmu hadis adalah ilmu yang hakiki, yang satu-satunya yang sempurna masuk dalam itlaq lafzul ilm, yang masuk dalam mutlak ilmu, lafaz ilmu. Kama qala syair, dan yang dimaksud dengan syair di sini Muhammad ibn Ibrahim Al-Wazir, yaitu Imam Ibn Wazir rahimahullah. Al-ilmu mirathun nabiyyi kadza ata fi an-nass wal ulama'u hum warathuhu. Fa idza aradta haqiqatan tadri biman wara'uhu fakkarta ma mirathu.
Ma khalafa al-mukhtar ghairu hadithihi fina fadhaka mata'uhu wa asathuhu. Qulna al-hadithu warathatu nubuwatin wa likulli muhditsin bid'atan ahdathuhu. Nah. Dan ini sering diucapkan oleh ulama dalam menyifati ilmu hadis. Ilmu adalah warisan para nabi. Demikian datang dalam nas, yaitu dalam nas dalil, dan para ulama adalah para pewarisnya. Apabila engkau mengetahui hakikat yang dengannya engkau mengetahui apa yang ada di belakang sesuatu itu, fakartama mirathu, kamu lihat dan perhatikan apa warisannya, apa yang dia tinggalkan setelahnya. Ma khalafa al-mukhtaru ghairu hadithihi. Al-mukhtar yang terpilih, mana mukhtar yang terpilih, yaitu yang dimaksud di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhtar, al-mustafa. Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan kecuali hadisnya, hadis-hadisnya pada kita. Maka itulah harta benda dan perabotan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Qulnal hadits warasatu nabawiyatin. Jadi kita mengatakan hadis itu adalah warisan Nabi, warisan nubuah. Dan setiap yang mengadakan perkara-perkara bid'ah itu ahdatsuhu, ada yang bagi mereka apa yang mereka ada-adakan. Wa syarafun 'azim ya ikhwan lil hadits wa ahli. Nah, dan merupakan kemuliaan yang agung wahai ikhwan terhadap hadis dan ahli hadis. Syarafun 'azim wa ilmu hadis khususiyah min khasaisi hadhihi al-ummah. Dan ilmu hadis merupakan keistimewaan dari keistimewaan umat ini. Walihada kana ulama'uhu maraji'ul ummah. Karena itulah ulama ilmu ini, ulama hadis adalah rujukan para seluruh umat. Rujukan umat. Naqala al-Khatib fi syarafi ashabil hadis bi isnadin hasan an Sufyan ats-Tsauri annahu qala al-malaikatu hurrasus sama wa ashabul hadis hurrasul ard. Nah, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menukil dalam kitab Syarafu Ashabil Hadis, kemuliaan ahli hadis, dengan sanad yang hasan dari Sufyan ats-Tsauri bahwasanya beliau berkata para malaikat itu adalah hurras, penjaga langit, dan ashabul hadis, ahli hadis adalah penjaga bumi. Wa thabata an Yazid bin Zurai annahu qala, demikian telah sabit dari Yazid bin Zurai bahwasanya beliau berkata, likulli dinin fursan wa fursanu hadzal din ashabul asanid. Setiap agama itu memiliki fursan, yaitu juara. Dan juara agama ini adalah ashabul asanid, yaitu ahli hadis. Qala al-Hafidz As-Suri, dan alangkah bagusnya apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz As-Suri rahimahullah dalam memuji ilmu atau ahli hadis. Kulli man anada al-hadits wa adha aiban ahlahu wa man yad'ihi abi ilmin taqulu hadha abin li am bi jahlin fal jahlu khuluqun safihi ayu'abu alladhina hum hafidhud din min at-turruhati wat tamwihi wa ila qawlihim wa man qad rawahu. Naam, wa ila qawlihim wa ma qad rawahu raji'un kullu alimin wa faqihi. Katakanlah kepada siapa yang menentang hadis dan menjadi berpagi-pagi aiban ahlah, yang mencela ahli hadis, wa man yad'ihi, dan apa yang disuruhkan oleh ulama hadis. Abi ilmin taqulu hadza abillah, apakah kamu mencela mereka dengan ilmu? Terangkan kepadaku. Ambi jahlin, atau dengan kejahilan. Fal jahlu khuluqus safihi, karena kebodohan, kejahilan itu adalah perangai orang-orang dungu, orang-orang bodoh. Ayu'abul ladzina hum hafizud dina minat turuhati wat tamwihi, apakah pantas dicelah orang-orang yang menjaga agama dari kebatilan dan kedustaan? Nah, yaitu ahlul hadis. Mereka lah yang menjaga agama dari hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif, dan menjauhkan kebid'ahan-kebid'ahan. Karena ahlul bid'ah
mendatangkan hadis-hadis palsu tujuannya untuk merusak agama dan memasukkan kebid'ahan mereka dalam agama. Maka apakah pantas dicela ahlul hadis yang menerangkan semua itu dan menerangkan siapa yang lemah hafalannya dan siapa yang pendusta, siapa yang tidak pantas diterima hadisnya? Apakah pantas mereka itu dicela sementara mereka itu menjaga agama dari kebatilan dan kepalsuan? Wa ila qaulihim wa man qad rawahu, dan kepada ucapan mereka, fatwa dan ucapan mereka dan apa yang mereka telah riwayatkan dari hadis-hadis sahih. Karena mereka adalah ahlul hadis yang menjaga hadis yang sahih saja dan memilah antara yang hadis sahih dan dhaif. Maka karena itu raji'un kullu alimin wa faqih, sebagai rujukan setiap alim dan orang para fuqaha kepada ilmu hadis-hadis yang sahih. Nah, qala Ibnu Mubarak al-isnadu min ad-din walau la isnad la qala man syaa ma syaa. Berkata Ibnu Mubarak rahimahullah, isnad, sanad itu bagian dari agama. Kalau bukan sanad, niscaya siapa yang ingin berkata akan berbicara. Nah, dengan sanad diketahui jelas hadis sahih dengan hadis yang lemah, hadis palsu dengan hadis yang bisa dijadikan hujjiyah, argumen. Nah, kalau bukan tanpa sanad, maka semua orang bisa berbicara. Semua orang bisa mengatakan dalam agama bahwasanya ini adalah termasuk dari bagian agama, ini adalah sunnah dan seterusnya, ini wajib. Tapi apabila dikatakan mana sanadnya, mana dalilnya, maka dengan itu akan jelas dan tampak siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Wa qala Ibnu Sirin, demikian Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Wa qala rahimahullah, demikian beliau mengatakan maka an-nas yabhathuna 'anil isnad aw yanzuruna fil isnad nahu hadhihi al-kalima hatta waqa'atil fitnah faqalu sammu lana rijalakum fayunzar ila ahli al-bid'ah fala yu'khadh anhum wa yunzar ila ahli sunnah fayuqat anhum. Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, dahulu orang-orang tidak menanyakan tentang sanad dan tidak mencari tentang sanad sampai terjadi fitnah, timbul ahlul bidah. Maka ketika itu mereka mengatakan sambulana rijalakum, sebutkan rijal-rijal sanad kalian. Kemudian dilihat kepada ahlul bid'ah. Apabila pada sanadnya ada ahlul bid'ah, maka tidak diambil hadisnya. Dan apabila di situ adalah ahlus sunnah, maka diambil hadisnya. Kaifa tatawaqqa law lam takun al-mas'alah fiha ahadits fiha jahabith? Bagaimana kiranya kalau dalam permasalahan ini tidak ada sanad, tidak ada hadis dan tidak ada pakar dalam ilmu ini? Alladzina jahabidha al-hadits yankhaluna aqwal al-mubtadi'ah wa dasa'is al-mubtadi'ah, yang akan membersihkan agama dari ucapan ahlul bid'ah dan kotoran-kotoran yang mereka selundupkan dengan tipu daya ke dalam agama, dengan kedustaan. Abdul Karim ibni Abil Auja qatalahu Amir al-Abbas al-Zandaqah. Di sana ada dulu namanya Abdul Karim ibni Abil Auja, dibunuh oleh Amir Abbas karena az-Zandaqah. Dan makna Zandaqah an-nifaq, nifaq al-i'tiqadi, wa kana yadussu fi hadhihi syariah. Dahulu dia pada zamannya dia menyelundupkan dalam syariat ini hadis-hadis palsu. Qala la ubali dasastu kadza wa kadza 4,000 hadis atau kadza hadisan fi syariatikum. Nah, katanya ketika dia telah divonis akan dihukum mati, maka dia katakan saya tidak peduli. Saya telah memasukkan dalam agama ini
sekitar 4.000 hadis palsu. Dalam syariat kalian ini, kulluha uhillu fiha al-harama wa uharrimu fiha al-halal. Semuanya saya halalkan padanya yang haram dan yang saya haramkan padanya yang halal. Hadis-hadis palsu yang dimasukkan ke dalam agama. Maka Amir itu menjawab, naqtuluk. Tetap kita akan bunuh kamu. Wa yuqayyidullahu ahlal hadis al-jahabidah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ahlul hadis, para pakar dalam bidang ini yang akan membongkar dan menjelaskan kepada umat. Misal Abdullah ibnu Mubarak, yanakhalunaha nakhlan. Seperti Imam Abdullah ibnu Mubarak yang akan membersihkan hadis-hadis palsu tersebut dari syariat. Binawi hadza dzakar as-Suyuti fi tarikh al-khulafa. Semacam ini yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Tarikh Al-Khulafa, wa anna alladhi qatalahu az-zindiq ad-dassas huwa Harun ar-Rasyid, dan yang membunuh zindiq yang menyusupkan hadis-hadis palsu dalam agama adalah Harun ar-Rasyid. Dia yang membunuh zindiq tersebut. Nah, fa na'am min fadlillah min hadhihi al-ummah ayassara laha ulama hadis yubayyinuna as-sahih as-sunnah min dha'ifiha wa yunafihuna an sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau, termasuk dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini untuk memudahkan bagi umat ini ulama hadis yang akan menjelaskan yang sahih dari sunnah dan memilah antara yang sahih dan dhaifnya, dan membela dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah waqala An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi mengatakan, inna min ahammi ulum tahqiq ma'rifatil ahadits an-nabawiyyah ma'rifati mutuniha sahihiha wa hasaniha wa dha'ifiha. Imam An-Nawawi mengatakan termasuk dari ilmu yang terpenting adalah riset, penelitian terhadap hadis-hadis nabawiyah untuk mengetahui matan-matan yang sahih dan hasan serta yang dhaifnya. Nah, masih ada kelanjutan dari sini, cukup panjang. Namun waktunya telah dekat. Kita lanjutkan pada pelajaran kita Fathul Alam insyaallah.